Salam Media Sriwijaya. Ditemani kuasa hukumnya Herman, 44, mendatangi Polda Sumsel lantaran melaporkan oknum dokter berinisial B yang diduga telah melakukan malpraktek terhadap anaknya Da7 yang saat ini meringis kesakitan pasca menjalani 3 kali operasi di rumah sakit daerah tersebut. Billy, kuasa hukum korban, saat ditemui di Polda Sumsel mengatakan, kejadian tersebut berawal dari korban mengalami penyakit tipes yang dideritanya dan datang ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Kemudian dokter menganjurkan untuk dilakukan operasi. Namun setelah operasi, cairan seperti nanah keluar dari bekas jahitan anak korban. Kami di sini adalah kuasa hukum Pak Herman yang melaporkan oknum dokter di satu rumah sakit yang diduga melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan pelayanan terhadap anak kliennya kami sehingga mengalami luka berat atau keluar cairan hijau seperti nanah, ujar Billy saat dihubungi via telepon Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023. Ia mengungkapkan, bila oknum dokter tersebut dilaporkan dengan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat sesuai dengan laporan polisi dengan nomor STT LPM 773/2023. Kita harap dengan laporan tersebut polisi cepat menindak tegas terhadap terlapor karena anak klien kami merasa dirugikan, jelasnya. Belum ada, cuman dia sempat salah istri saya bilang dia nemuin di rumah sakit Muhammad Hussein. Cuma itu aja. Nemuin ada omongan apa? Nah, kalau omongan belum ada omongan dia, tidak ada omongan, pokoknya belum ada lah omongan. Cuman besok baik. Cuman besok, ya ini kan cuman kesalahan medis. Oh, alasannya cah dong. Ya, ini bukannya salah tindakan maksudnya. Itu aja lah. Pak, untuk kondisi anak kita sekarang seperti apa? Kondisi anak sekarang kritis, istilahnya memang masih ada respon, tapi kondisinya gizinya bu sudah tidak bisa dilihat karena di ruangan picu, ruang ICU di rumah sakit. Jadi sudah ada Harapan kita, Pak? Harapan kita supaya anak kita sehat. Pihak yang melakukan tindakan operasi yang pertama harus bertanggung jawab dan bekerjasama dengan rumah sakit Muhammad Hussein. Nah, jadi kami Hijau, Oh, sudah berubah. campur hijau. Ya, malahan di jahitan itu nggak ada ini jahitan lagi, terbuka. Udah terbuka gitu. Terbuka. Bukan lagi bentuk jahitan, sudah terbuka. Dan kondisinya sekarang Kulitnya merah malahan. dan kondisinya sekarang tidak sadar, Pak ya. Kondisi sadar, cuma Responnya kritis. lambat. Kritis. Ya, gizinya bu, karena tidak makan selama minggu. Kan dia puasa cuma makan cairan infus. Pak, kalau dari oknum tersebut Pak yang melakukan operasi, ada tidak tindakan meminta maaf ataupun berusaha untuk mediasi, Pak? Belum Belum ada. Saat ini belum. Jadi selama ini ditemui dengan alasan tanggapannya seperti apa, Pak? Nah, dengan aku belum. Belum, Pak ya? Oh. Datang kita ke SPKT Polda Sumsel terkait apa, Kak? kami di sini selaku dari kuasa hukum dari Pak Herman, yaitu dari badan pencari keadilan ya, dari teman-teman advokat juga di sini mewakili terus mendampingi juga Pak Herman melaporkan terkait dengan kondisi anak beliau yang lagi berobat pertama sekali di Rumah Sakit Bari, Rumah Sakit Bari Palembang. Nah, saat ini kondisi beliau, kronologi di awal, anak beliau yang berinisial DA ya, Vespa, DA, pertama awal terdeteksi kena penyakit tipes biasa ya, tapi akhirnya setelah itu ya rujukan acuan dari pihak rumah sakit menyarankan untuk dilakukan tindakan operasi. Nah, setelah operasi sampai 3 kali operasi, ternyata kondisinya tambah parah. Parah itu dari bekas jahitan tersebut ada keluar semacam nanah dan ada warna-warna kuning kayak gitu. Nah, jadi kami kesini mendampingi beliau Pak Herman ini untuk melakukan laporan ke SPKT Polda Sumsel ini karena merasa ada bentuk rasa ketidakadilan dari hasil tindakan tersebut. Nah, kemudian kami di sini melaporkan ke Polda Sumsel ini terkait dengan
laporannya adalah pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kerja yang berbunyi setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dengan ancaman maksimal 3 tahun. Seperti itu. Jadi yang dilaporkan Rumah Sakit Bari ya? Yang dilaporkan ini bukan, sebenarnya di sini lebih jauhnya bukan ke instansi ya, tapi lebih Oknum. mengarah ke oknum. Oknum dokternya ya. Ya, Inisialnya? inisialnya B. B. Seperti Satu itu. orang berarti Pak ya? Tuh, untuk sementara satu. Satu orang. Sejauh ini sudah ada itikat baik ya dari yang bersangkutan? Nah, ini mungkin saya belum begitu banyak paham terkait dengan masalah kronologi dari awal sampai akhir. Mungkin bisa ditanyakan dengan Pak Herman selaku orang tuanya. Ke SPKT ini supaya kami mengharap pihak kepolisian untuk secepatnya memberikan tindakan, artinya memberikan rasa keadilan kepada pelapor terkait ini, karena apalagi berita ini sudah sangat viral kemana-mana. Nah, kita harapkan untuk menjadikan peringatan bagi siapapun menjadi tenaga kesehatan untuk selalu hati-hati dalam melakukan tindakan, mulai dari SOP, dan tindakan-tindakan itu selain dari SOP juga ya imbasnya kepada ya masyarakat banyak khususnya. Dan ini khusus anak Pak Herman ini perlu diketahui umurnya masih sangat kecil sekali, umur 7 tahun. Jadi sangat menyayangkan. Jadi kalau kita melihat ini berita-berita yang sudah beredar sekarang, sangat miris kita melihatnya. Mungkin sedih lah melihat kondisi anak beliau seperti itu. Dan harapan kita kepada masyarakat Sumsel, khususnya masyarakat umum Indonesia, ya kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan mohon doanya kepada keluarga besar Pak Herman dan anaknya.